Mereka itu luar biasa. Bapak dengan mama mereka duduk sama-sama, mereka terima Injil dengan semangat yang luar biasa. Disuruh berdiri mereka itu yang mereka berdiri, disuruh duduk tidak bisa pisah-pisah. Sekarang kami duduk bapak depan, mama di belakang, tapi duduk beda. Bapak duduk di mana, mama duduk di situ. Luar biasanya di situ. Mereka berdiri sendiri dan mereka berdiri teguh di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 1 ayat 15, 16 dan 17. Injil adalah kekuatan lain. Yang kekuatan lain itu semua di bawah, tapi kekuatan Injil itu dia punya kekuatannya, powernya luar biasa. Tidak sama dengan militer, tentara, polisi, brimob, pimpin yang sekarang orang pakai. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun daerah pedalamannya tidak bisa masuk, dengan Injil kekuatan itu dia masuk terus ke dalam. Satu kali kita selalu di pemilihan di Arso baru, saya teman gembala ini kita sama-sama ke sana. Kita pimpin sidang itu jam 7 sampai dengan kita berhenti jam 10 malam atau jam 9. Tidak kasih air putih depan juga, tidak makan siang, hanya sore atau malam, satu hari makan satu kali. Sampai kita pulang, dan ada bapak satu, dia bilang begini, anak-anak, sekarang ini kita turun ke penginjilan ini, belajar bahasa di luar, beda dengan kami orang tua dulu. Saya sampaikan ke bahasa lain, tapi telinga mereka itu bahasa mereka. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa, luar biasanya di situ. Pakai bahasa kimia, tapi mereka dengar itu bahasa lain. Pakai bahasa kimia, tapi mereka dengar bahasa wali. Ini yang luar biasa. Orang tua itu dia bilang, bahasa kan latihan baru turun ini saya tidak tahu. Orang tua itu dia bilang, anak-anak sekarang beda. Saya dulu ya, siapa mau pergi, dulu hanya kami siap jalan itu saja, siap jalan. Belajar bahasa kah, penyesuaian kah itu tidak pusing. Orang tua itu dia bilang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan Injil itu yang luar biasa. Injil. Karena Injil sekarang kita ada. Terima kasih dari Pilatus tadi kesaksian. Walaupun lihat dari mata manusia itu anak bungsu dan juga Bapak dipanggil Tuhan duluan, Mama dipanggil Tuhan duluan, tapi kita jalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita jalan bersama Tuhan. Itu sangat penting. Yang paling penting kita memiliki Yesus. Yesus itu yang punya kekuatan. Orang sekarang pimpin di MRPK, di Bupati, di mana saja. Tadi Pak Penasehat bilang itu, saya percaya Pak Penasehat ada di dalam gereja, bukan di luar. Apapun Penasehat jalan itu Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Orang sekarang yang kerja di atas itu orang yang takut akan Tuhan. Yang bicara depan ya baik, dia orang hebat. Lihat kiri kanan tidak ada orang itu, dia jalan miring-miring. Bawa istri 2, 3, Allah tidak pakai seorang. Allah pakai orang yang takut akan Tuhan. Injil itu yang penting. Injil membawa kita sekarang ada peradaban, ada perubahan besar yang terjadi di tanah Papua. Dari khusus di pedalaman. Injil ini lebih penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan di sini dia sampaikan melaporkan kepada kita. Karena itu berdirilah teguh. Ya. Jadi tidak bisa dia miring ke kiri, ke kanan, jalan miring-miring pada saat pemilihan baru lurus baik-baik, tidak. Kalau kita orang Injil, kalau kita sudah merdeka, kita sudah berdiri sendiri dengan Injil, berdiri teguh, jalan dengan Tuhan. Apapun Tuhan buka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bekerja luar biasa. Beda dengan tempat-tempat lain, organisasi lain. Organisasi lain ini mereka datang dari luar. Dan berkat-berkat mereka yang terima juga dari luar mereka mengalir ke sini. Beda dengan GIDI. GIDI itu kita jalan sendiri.
Gembala makan kah tidak kah, ada uang kah tidak ada uang kah, kita jalan. Semangat dan kebersamaan itu sangat penting. Itu sangat penting. Itu modal. Modal untuk kita melayani Tuhan. Saya percaya di jemaat Gili Beria ini jalan dengan ada beberapa jemaat kami kunjungi selama 2 periode ini. Pertumbuhan anak-anak beda dengan jemaat Gili Beria. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beda. Arah Jayapura Timur, Barat, Utara saya pernah keliling juga, tapi beda dengan Gili Jemaat Beria. Memang kami punya anak-anak ini pertumbuhan jemaat depan di pol sampai lain duduk di belakang situ dengan anak-anak luar biasa. Oleh karena itu pertumbuhan jemaat itu yang penting. Dimana kalau kita duduk beribadah di situ, kita memberitakan Injil, jemaat itu perubahan besar. Ada perubahan, pertumbuhan jemaat itu yang sangat penting. Karena kami ada di dalam jemaat, ada di dalam Gili. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja Gili 61 tahun, tapi kita tidak bawa nama Gili, tapi Yesus. Ya, ini tidak. Gili itu nama organisasi, tapi nama Yesus itu yang sangat penting, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita berdiri sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita lihat Roma pasal 1 yang tadi itu. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, 17. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil itu adalah kekuatan Allah, dan Rasul Paulus dia percaya sekali bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dan dia menyelamatkan baik orang percaya, orang yang tidak percaya, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi menurut orang percaya, orang yang di luar ini juga Tuhan, karena lahirnya Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah merdeka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus mempunyai iman yang kuat. Ayat yang ke-17 yang terakhir. Orang benar hidup oleh iman. Ya. Kita percaya bahwa iman itu sangat penting. Ya. Segala sesuatu yang kita buat, kita jalan dengan iman. Ya. Iman bahwa Yesus itu ada. Dari ada pilot sampaikan kesaksian sudah jelas. Kita tidak pegang Yesus, tidak pegang Allah, tapi kami percaya Injil yang ada di Amerika, di Australia, di sana orang tua misionaris mereka bawa datang, orang tua terima, dan hari ini kita jalan dengan iman bahwa kita bersama Yesus. Amin. Amin. Natal kemarin, masalah iman ini penting. Natal kemarin saya pelayanan di Dabra, antara Tolikara, antara Mambramo Tengah, antara Mambramo di tengah situ. Roh Kudus bilang di kota ini banyak hamba Tuhan, pergi bantu orang tua. Akhirnya saya pergi ke hutan situ. Saya berangkat dan pelayanan di sana. Tanggal 31 itu saya sampaikan kepada mereka. Januari tanggal 7 ini saya ada perjamuan kudus di Abepate. Jadi
entah itu datang jemput pesawat apa, mau pakai kapal kah, jalan kaki kah, saya dengan iman tanggal 7 saya ibadah di Jayapura. Pas saya tiba di Jayapura tanggal 5. Jadi iman itu penting. Ya. Jadi jemaat sini tidak boleh menghalangi saya karena sudah ada jadwal khusus. Saya bilang begitu. Karena tanggal 7 ini ada perjamuan kudus, karena jadwal saya ada di Surakarta. Jadi itu pesawat kah, itu kapal kah, Johnson kah, atau pakai apa tidak tahu. Tuhan antar sampai saat tiba di Jayapura. Minggu itu saya ikut perjamuan kudus di Jayapura, saya pagi. Akhirnya Tuhan bahwa saya tanggal 5 itu saya sudah ada di Jayapura sini. Tanggal 7 saya pagi perjamuan kudus. Kita mau kemana? Iman itu penting, Pak Penasehat. Sekarang Pak Penasehat besok akan harus punya iman yang kuat. Amin. Amin. Punya iman yang kuat. Iman itu penting sekali Bapak Ibu. Orang tua Injil di sana mereka tidak pikir, tapi misionaris mereka bawa datang Injil ada di tanah Papua. Sekarang kita jalan dengan iman. Ketika kita percaya Yesus, itu sangat penting. Kalau imannya ragu-ragu, jangan pikir dulu saya menolak atau tidak. Hari ini sampai sisa berapa hari Pak Penasehat untuk pemilikan besok? 2 hari ini bahayanya. Rumah sakit jiwa terbuka. Rumah sakit jiwa terbuka. Saya bilang begitu. Baru saya menuju ke kantor klasis sampai pantas, saya bilang begini. Tanya terus ada OJK orang-orang pendatang. Selama ini mereka kelakuan istri baik kah tidak? Dia kelakuannya baik atau tidak? Istrinya baik kah tidak? Kalau pendidik baik tidak usah pasang balik. Saya bilang begitu. Istrinya orang terbuka kah tidak? Istrinya terima orang banyak kah, bikin kopi kah tidak? Kalau tidak pernah bikin kopi tidak usah pasang balik. Saya bilang begitu. Iya, tidak usah bikin kampanye kiri kanan. Kalau kelakuannya baik tutup mata berjalan. Ini bukan orasi, tapi memang firman Tuhan. Jadi begitu, jalan dengan iman. Iman itu penting sekali Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai mahasiswa, jangan imannya kecil, imannya besar. Saya berangkat dari di sini akan selesai di sini saya akan bantu orang Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita bukan lagi yatim piatu, punya iman besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke ibadah ikut-ikutan, supaya cewek itu lihat saya, mungkin cowok itu lihat saya tidak. Kita punya iman. Minggu ini saya harus petik apa? Gembala sampaikan firman Tuhan apa? Itu sangat penting. Kita harus mempunyai iman ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman ini sangat penting. Karena iman itu dari gunung sebelah pindah ke gunung sebelah bisa. Satu kali kemarin saya dengan Pak Ketua Klasis, sebenarnya Pak Ketua Klasis sudah sampaikan rapat bulanan kemarin, tapi jemaat beria tidak hadir, jadi saya sampaikan. Kalau ada yang hadir saya tidak perlu sampaikan, tapi kami ekonomi itu ada taruh perperluan sedikit tanah 50 meter, karena waktu kami pengurus yang dapat tanah ekonomi Nikoya, jadi bagian di atas Ketua Klasis, di bawah Pak Wakil, di bawahnya saya, Julius, baru Pak Bendahara, Gembala Beria. Jadi air masuk, jadi air ini dari ujung sampai ujung selesai 1 hari. Tapi sepanjang itu kita pikir-pikir ini, Pak Ketua Klasis punya, dia naik kerja itu sudah jam 5:30. Bapak dia berdoa dalam mobil. Memang jamnya lewat, tapi masih terang begini sampai pekerjaan itu selesai. Jadi memang imam itu luar biasa. Pakai Ketua Klasis dia kesaksian juga. Jamnya tahan terang, baru pekerjaan selesai gelap. Sampai tuntas 1 hari, dari ujung itu sampai ujung selesai 1 hari. Itu yang saya lihat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita jalan tidak sendirinya. Mama jalan tidak sendiri, Bapak jalan tidak sendiri, mahasiswa jalan tidak sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita jalan bersama Allah. Jadi itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman itu sangat penting. Yang ketiga, kita telah dipanggil untuk merdeka atau sudah ada kebebasan. Ya, sudah merdeka berarti sudah ada kebebasan.
ada iblis yang tahan bawa kita ke tempat yang kegelapan, itu sudah bebas dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pikir-pikir budaya ini yang membawa sampai kita kembali ke tempat yang semula. Ya. Saya pikir kalau di bagian Jawa Timur tidak, tapi memang kami di kalangan lain ini yang bahaya juga. Budaya ini ada bagus juga, ada tidak baiknya juga bahaya. Iya. Karena kita sudah ditarik oleh Yesus Kristus, sudah keluar ke tempat yang terang. Tidak boleh kembali lagi. Kita bukan mundur, tapi kita maju terus bersama Tuhan. Maju ke depan. Kalau mundur ya itu kembali ke tempat kegelapan. Tidak boleh mundur. Satu hal yang saya lihat, kalau kampanye tidak apa-apa, tapi ada kegiatan gereja di kelas lain, mama pakai BH ini kan kurang pas. Ya, mama pakai BH ini kan kurang pas. Itu bagaimana sudah begitu, jadi memang kemanusiaan memang makhluk ada. Justru itu kami klasis pornoba ini tahan. Kalau mau ikut dansa mau apa aja, pakai baju, pakai salib tidak apa-apa. Karena kita bukan mundur lagi, sudah maju terus bersama Yesus. Justru kematian Yesus, hal-hal itu dia ditarik keluar. Ditarik keluar, kita sekarang jalan bersama Tuhan. Bukan mundur lagi ke belakang. Peperangan bukan kita mundur lagi. Iya. Peperangan kita bukan mundur lagi. Pada saat duka kita masuk sampai baku pukul, lempar batu, bukan kita mundur lagi, maju, tapi selalu kita mundur ke belakang. Ini yang kita harus jaga baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan luar biasa, tidak bisa bilang kamu baru lahir, kita yang sudah duluan, tidak. Baru lahir kah, baru terima Injil kah, yang sudah terima Injil kah, Yesus. Kita jalan bersama-sama, sudah dewasa sama-sama. Begitu Pak Penasihat. Karena bilang kami bagian yang kedua, Injil dari sini keluar, dari kita di belakang tidak ada di belakang. Aturan-aturan ini yang mari kita pegang baik. Ini yang sangat penting. Karena kita sudah merdeka, bebas dari hal-hal ini, yang kita sudah merdeka keluar dari tempat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keburukan, tempat keburukan itu kita keluar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sudah merdeka di dalam Yesus. Ya, kita sudah merdeka di dalam Yesus. Ayat 13, itu yang bagian ketiga saya jelaskan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dalam dosa itu, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa dosa itu, kita sudah dari dosa itu kita sudah keluar, kita sudah merdeka, kita sudah berdiri sendiri. Untuk apa kita mundur ke sana lagi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat senang pemuda dan pemudi mahasiswa dari Kabupaten Yaukimo, suku Kemian, sudah tidak merokok, mabuk 100%. Itu saya senang. Itu senang karena Injil di situ. Kalau kehidupan kita baik, Injil berkembang dari kehidupan kita sendiri. Itu yang sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang keempat atau terakhir, bagian ayat yang ke-14 yang tadi kita sudah baca. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia sepertimu diri sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
pada bagian yang terakhir atau bagian yang keempat adalah kasih dalam kebersamaan atau satu hati. Jalan dalam satu hati ini sangat penting. Kalau kita kuliah di luar, saya tidak tahu. Yang adik-adik atau teman-teman yang kuliah di luar itu mereka sudah tahu. Yang paling akrab adalah mereka lihat, tidak bilang kabupaten kota, adik dari kabupaten mana tidak bilang, tapi rambut kirtina orang kulit hitam itu paling dekat. Lihat. Tidak bilang kok dari kabupaten mana tidak bilang. Lihat begini, angkap itu saya punya adik begitu. Lihat begini orang rambut keriting dan kulitnya hitam, itu tidak bilang kau bukan Jawa Timur atau Pulau Pintar, tidak bilang. Itu saya punya orang, saya punya teman atau saya punya adik. Jalan kebersamaan ini penting, karena Rasul Paulus dia menjelaskan pelayanan Yesus ke-12 murid itu dia jalan bersama-sama pasangan. 12 itu bilangan yang ke-6. Jalan kebersamaan itu penting. Kita memuliakan